Ini adalah hari raya Idul Fitri, hari bahagia, hari kemenangan. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, menahan lapar, dahaga, dan menahan hawa nafsu. Semua itu kita lakukan demi untuk Allah, demi karena perintah Allah. Walaupun berat kita laksanakan karena itu sebuah perintah. Yang mana perintah tersebut merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena puasa tersebut adalah mentargetkan terampunkannya segala dosa kita dan menyandang predikat takwa. Ketakwaan itu hakikatnya merupakan sifat dasar manusia atau fitrah. Fitrahnya manusia itu takwa, beragama dengan lurus, sebagai makhluk yang tauhid, sebagai makhluk beragama dengan lurus dan konsekuen. Di dalam firman Allah, Quran surat 7 ayat 172 menyebutkan hal itu. Wa id akhadha rabbuka min bani adama, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengeluarkan min bani adama min dzurihim dzurriyyatahum, mengeluarkan anak keturunan Adam dari tulang sulbi mereka, wa ashhadahum, dan mempersaksikan kepada mereka ala anfusihim, terhadap diri mereka. Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka mengatakan, qalu bala, betul ya Allah, engkau Tuhan kami. Syahidina, kami bersaksi, kami bersahadat. Ini adalah syahadat pertama manusia yang disebut syahadatul ruh. Ketika di dalam roh, ketika masih berupa roh, dia sudah bersyahadat, sudah menyaksikan. Inilah yang disebut sebagai fitrah. Sifat dasar manusia hakikatnya adalah tauhid. Kenapa Allah sampaikan itu? Antakulu yaumal qiyamati, agar kamu tidak mengatakan pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya aku lengah, tidak tahu permasalahan itu. Jangan sampai berkata seperti itu. Maka dijelaskan oleh Allah seperti itu, bahwa semua makhluk yang namanya manusia adalah pernah bersahadat, menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Ini adalah bukti bahwa kita adalah tauhid. Lah, hari raya ini mengembalikan itu, mengembalikan jati diri kita sebagai makhluk yang tauhid. Kemudian mari kita lihat bahwa manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang beragama dengan lurus. Orang beragama dengan lurus itu pasti takwa, pasti tidak syirik. Kalau mengaku iman kemudian masih syirik, ya bukan iman namanya. Faqim wajhaka lidini hanifah, maka hadapkan wajahmu ke arah agama dengan lurus. Ini berarti sebuah perintah supaya melaksanakan agama ini konsekuen. Fitratullahi allati fatara nasa 'alaiha. Beragama lurus itu adalah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia atas fitrah itu. Berarti manusia itu diciptakan oleh Allah berfitrah apa? Beragama lurus. Orang beragama lurus pasti takwa. Maka kalau kita kaitkan korelasinya dengan poso, ini pas gitu ya. Karena poso itu targetnya apa? Terampunkan segala dosa kita dan menyandang predikat takwa. Ini dijelaskan oleh Allah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Zalikat dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, walakina aksarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, kefitrahan ini bisa terkontaminasi. Kalau pergaulan mereka tidak terjaga, bisa. Apalagi kalau hatinya mati. Hati mati itu hati yang tidak pernah ingat kepada Allah. Kalau hati selalu ingat kepada Allah, hatinya menjadi hidup. Kalau hati itu mati, segala unsur-unsur negatif bisa masuk, mudah masuk.
Tetapi kalau hati itu hidup, sulit, tidak bisa masuk. Tadi hati yang hidup itu bagaikan ikan di lautan. Ikan di lautan itu walaupun kecil, berada di lautan yang asin selama 50 tahun misalnya. Selama ikan itu hidup, maka ikan itu rasanya tetap tawar. Karena dibentengi oleh hidupnya ikan. Tapi kalau mati, tidak pakai 50 tahun. Sekarang mati kita masukkan air asin, langsung asin. Nah, ini kalau mereka bergaul seperti itu dalam kondisi hatinya mati, mudah terkontaminasi. Kumpul dengan penipu jadi penipu, kumpul jadi penjudi. Karena apa? Tidak terkontrol. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Maka solusinya adalah munibina ilayya. Bertobat, munibina ilahi, bertobat kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya, wa aqimus sholata, dan menegakkan sholat. Nah, karena itu lupakan, maka segala unsur yang diperintahkan Allah lupa. Tidak sholat, tidak macam-macam. Akhirnya di jalan keluarnya adalah tobat. Nah, kesempatan tobat ini sebenarnya juga bentuk kasih sayang Allah. Allah itu selalu memberikan ancaman-ancaman, tetapi juga diberi solusi. Solusinya adalah taubat. Wala takunu, dan jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik di sini? Yang dimaksud minal ladzina farraqu dinahum, orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka menjadi beberapa golongan. Kalau kita lihat situasi sekarang, umat Islam itu pecahan besar ya. Ada pecahan sunnah, ada pecahan syiah, macam-macam. Tapi anehnya, syiah yang dituduh sangat negatif justru yang membantu orang sunnah. Yang memerangi Israel itu siapa? Iran. Yang dianggap sebagai syiah. Nah, ini sebenarnya menyadarkan kepada kita pentingnya persatuan, pentingnya kita untuk ta'aruf. Supaya umat Islam itu bisa bersatu. Karena selama ini umat Islam zaman dulu sampai sekarang itu memang dipecah, supaya lemah. Ya, kenapa kita nggak bisa bersatu? Sedangkan Yahudi saja itu bisa bersatu dengan Nasrani. Ketika Nabi Isa menjadi nabi di situ, yang membunuh siapa? Yahudi. Dimusuhi oleh Yahudi. Tapi sekarang bersatu untuk memerangi Islam. Itu kan sangat luar biasa. Maka kesadaran kita terkait dengan itu, hati-hati jangan sampai memecah belah Islam ini, karena Islam ini sudah dikepung dari berbagai macam arah. Jadi disebut sini orang-orang yang musyrik itu adalah orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa bagian. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Loh, yang seperti ini musyrik. Maka kebanggaan itu bukan golongan, bukan partai, bukan organisasi. Semua itu alat perjuangan. Tapi yang dibanggakan itu apa? Pribadi kita. Harus menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Karena kalau sudah muttaqin, sudah takwa, Allah janjikan surga. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang takwa. Jadi kita ini sebenarnya orang-orang beruntung, karena kita sudah menjalankan puasa. Kenapa kita puasa? Karena iman. Kalau tidak iman, tidak akan puasa. Karena di dalam puasa itu kita diajari, diproses selama 1 bulan supaya melakukan amalan-amalan orang-orang yang takwa. Dengan harapan apa? Kalau sudah keluar dari bulan puasa, sudah terbiasa. Tidak berat, tidak apa, karena sudah terbiasa dilatih 1 bulan. Itu ilmu kebiasaan. Ilmu kebiasaan ini kalau kita misalnya kepingin bangun malam, sangat telu kok tidak pernah bisa, pasang aja beker. 1
Selama 20 hari mungkin kita masih pakai beker terus. Tapi kalau sudah 21 hari tanpa beker, sudah bangun sendiri. Itu ilmu kebiasaan. Nah ini kalau kita lihat di situ, poso itu kan mengajari seperti itu. Supaya kita nanti keluar jadi terbiasa. Maka berbahagialah kita yang dapat melaksanakan puasa itu dengan sempurna. Dan diakhiri dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah hari berbuka. Hari wajib berbuka. Poso haram. Nah, tapi kalau terkait dengan masalah perbedaan pendapat, memang Indonesia sudah seperti itu sejak dulu. Tapi sudah terbiasa, karena sudah terbiasa mendapati perbedaan seperti itu, sehingga dianggap sebagai biasa saja. Alhamdulillah. Bahkan sekarang ini Muhammadiyah akan merencanakan tanggalan global seluruh dunia. Posonya bareng. Kalau yang mau mengikuti tanggalan, hari rayanya bareng, enak sebenarnya. Nah, matlak yang penampakan bulan itu dibuat sak dunia. Jadi siapa yang melihat sudah termasuk seluruh dunia melihat. Selama ini yang matlak yang digunakan matlak Indonesia, matlak daerah, khusus satu negara dan sebagainya. Dan lagi pula banyak pertanyaan-pertanyaan kenapa jadi beda pendapat itu karena apa? Karena dalam menentukan awal bulan itu beda. Kalau pemerintah menggunakan namanya imkanur ru'yat, penggabungan antara hisab dan ru'yat. Hisabnya sudah tahu, ru'yatnya dilihat. Kalau bulan itu masih di bawah 3 derajat, maka tidak diakui sebagai kemunculan bulan. Maka dibatalkan itu, harus besoknya. Lah dalam ilmu astronomi, ketika bulan sudah muncul, apakah itu 0,5 derajat atau 1 derajat, sudah masuk bulan baru, tanggal baru. Lah ini perbedaannya. Ya, sehingga kita harus memahami persoalan-persoalan itu sehingga tidak saling menyalahkan. Nah kalau orang berijtihad itu benar, nilainya 2. Kalau salah, nilainya 1. Tapi dituntut orang yang sudah mencapai derajat mujtahid. Ya saya kira itu. Ini sebagai tambahan kita, pembahasan kita terkait dengan Hari Raya Idul Fitri, yang notabene Hari Raya Idul Fitri adalah hari kemenangan kita, karena kita sudah berjuang selama 1 bulan penuh dalam rangka untuk memenuhi kewajiban yang diberikan Allah kepada kita. Yang kewajiban itu sebenarnya adalah menguntungkan kita sendiri, karena kita dicetak di situ menjadi orang yang takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.